Penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Contoh soal. Nomor 1, 24 ditambah negatif 5. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, 24 ditambah negatif 5. Ingat, jika di belakang tanda plus ada negatif, maka negatifnya harus dikurung. Nah, bagaimana penyelesaiannya untuk nomor 1? Jika bentuknya seperti ini, ada positif dan negatif, kita balik saja. Negatif ini kita taruh di depan, positifnya kita taruh di belakang. Ya, tidak apa-apa, ini sama saja. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi ini dibolak-balik, tidak apa-apa. Negatif 5 ditambah 24. Nah, sekarang kita buat rumus bahwa negatif ini adalah pinjaman, sedangkan positif ini adalah milik kita. Kalian nanti bisa ini ya, tulis bayaran. Nah, sekarang perhatikan, ini sudah kita balik. Yang negatifnya kita taruh di depan, positifnya ditaruh di belakang. Ini kita umpamakan negatif adalah pinjaman, positifnya adalah milik kita atau bayaran. Nah, sekarang kalian lihat yang ini. Negatif 5 kita umpamakan kita mempunyai pinjaman 5. Kemudian kita bayar milik kita 24. Maka sisanya yang mana? Karena yang besar itu adalah positif, maka nanti hasilnya juga harus positif. Nah, hasilnya dari mana? Hasilnya adalah selisih dari 24 dan 5. 24 dikurangi 5. Selisihnya berapa? 19. Nah, hasilnya positif apa negatif? Kalau di dalam soal yang besar itu positif, maka hasilnya juga positif. Saya ulangi lagi, kita punya pinjaman 5, kita bayar 24, maka yang sisa adalah punya kita, yaitu sisanya 19. Sekarang nomor 2, negatif 22 ditambah 11. Ingat, negatif adalah pinjaman, positif adalah milik kita yang akan kita bayarkan. Nah, sekarang kita punya pinjaman 22, kita bayar 11, maka yang tersisa apanya? Tersisa apa kurang? Kalau misalnya kita punya pinjaman 22 dibayarkan 11, berarti kita masih kurang membayarnya. Karena kurang, kita tulis negatif. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah selisih dari 22 dan 11, atau 22 dikurangi 11, hasilnya adalah 11. Maka di sini karena lebih banyak negatifnya, lebih banyak hutangnya, berarti yang kurang adalah ini yang kita bayarkan. Hutang 22 dibayar 11, maka kita kurang membayar hutang sebanyak 11. Nomor 3, 16 ditambah negatif 25. Ingat, kalau tanda negatifnya di belakang, ini kita rubah ke depan, ya. Kita balik. Tandanya tetap plus. Negatif 25 ditambah 16. Ingat, negatif adalah pinjaman. Kita punya pinjaman 25. Kita bayar 16. Berarti bagaimana? Berarti kita kurang membayar sebanyak berapa? Sebanyak selisih dari 25 dikurangi 16, yaitu 9. Maka
kurangnya adalah 9 atau ditulis dengan negatif 9. Ingat, kalau di sini besar yang negatif angkanya, maka hasilnya nanti juga negatif. Ini juga sama, karena yang besar itu adalah negatif, di sini hasilnya juga negatif. Sekarang untuk nomor 4, 62 ditambah negatif 17. Ingat, kalau ada tanda negatif, negatifnya kita balik ke depan, positifnya di belakang, sehingga kita tulis negatif 17 ditambah 62. Besar yang mana ini? Besar yang positif, maka hasilnya nanti juga pasti positif. Nah, sekarang kita punya pinjaman 17, kita bayarkan 62. Maka yang masih yang mana? Masih kurang apa lebih? Kalau lebih berarti positif, kalau kurang berarti negatif. Nah, karena yang besar itu adalah positif, berarti yang sisa nanti adalah milik kita. Nah, berapa sisanya? Sisanya diperoleh dari 62 dikurangi 17, yaitu 45. Jadi milik kita sisa 45. Lanjut nomor 5. 203 ditambah negatif 54 ditambah 104. Nah, ingat, negatifnya kita rubah ke depan sendiri. Negatif 54 ditambah 203 ditambah 104. Karena yang positif ada 2, ini kita kurung dulu. Yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu. Yang ini tetap dulu. Negatif 54. Kita tambahkan yang positif, 203 ditambah 104 hasilnya 307. Nah, sekarang kita punya pinjaman 54. Kita bayar 307. Ingat, yang besar adalah positifnya, berarti hasilnya nanti juga positif. Punya pinjaman 54 dan kita bayarkan 307, berarti nanti masih sisa berapa? Sisanya adalah 307 dikurangi 54, hasilnya 253.